Diabetasol buat orang tua. Umur 30-an bisa kena juga loh. Malu? Malu itu kalau anak istri nggak kurus karena diabetes. Diabetasol, Vita Digest Pro-nya bantu jaga kadar gula darah. Ayo, lawan diabetes. Dipersembahkan oleh pelayan masyarakat harus mempunyai sifat kenegarawanan. Selain bersifat bersih, tegas, jujur, dan harus sopan santun, sehingga menjadi tauladan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Ya. Itu tadi kami putarkan lagi cuplikan pertimbangan hakim yang akhirnya menjatuhkan vonis 2 tahun penjara bagi Ahok. Saya ingin ke Bibip. Bibip, ini vonis yang wajarkah? Ini vonis yang memang sudah sesuai? Kalau tadi dari kacamata dua politisi yang berbeda tentu berbeda. Kalau dari kacamata Anda? Saya kira dasarnya adalah memang hakim dalam perkara pidana bisa memutuskan ya, jadi nggak ada ultra petita ataupun semacamnya. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi di persidangan, jadi saya kira apa yang dulu hukumannya misalnya rata-rata sekian, kalau dalam pemberian pidana tidak bisa dirata-ratakan dan tidak ada kecenderungan tertentu gitu, tidak ada. Harus dilihat apa yang terjadi di persidangan. Nah, kalau yang dilihat di persidangan kan kelihatan sebenarnya bahwa jaksa penuntut umum pun sebenarnya tidak yakin ada 156A itu terpenuhi, makanya dia ambil 156. Baik. Nah, jadi ini saya kira yang kita harus cermati. Terus terang saya belum baca putusannya ya. Jadi saya kira kita harus eksaminasi dulu mendalam bukti mana yang diambil oleh hakim dan penafsiran macam apa yang dia gunakan sampai dia pada putusan itu. Tapi kecurigaan tidak bahwa bisa ada rata-rata. Kecurigaan tekanan massa mempengaruhi, itu kecurigaan beralasan atau tidak? Saya kira sangat beralasan. Saya kira kita juga tidak bisa naif ya bilang bahwa ini murni hukum. Tentu saja saya sebagai orang hukum menghormati hukum, ada proses banding dan lain sebagainya. Tapi juga naif sekali kalau kita bilang tidak ada hubungannya dengan tekanan-tekanan massa. 212, 411 dan seterusnya. Dan catatan saya lainnya adalah pasal ini kan memang sangat karet. Pasal yang sangat karet itu artinya hakim itu diberi ruang subjektif yang sangat besar. Karena ruang objektifnya jadi kecil karena karetnya itu. Penafsiran-penafsirannya tidak bisa dengan metodologi yang ketat. Baik. Nah, itulah tekanan massa masuk di situ. Hakim juga jadi ada pertimbangan lain. Kalau Anda, Bang Fikar, apakah memang melihat tekanan massa mempengaruhi independensi hakim? Gini, di dalam proses pelaksanaan persidangannya, saya kira hakim sudah melaksanakan satu persidangan yang cukup adil, memberi kesempatan kepada dua belah pihak dan sebagainya. Nah, tetapi ketika dia mengambil keputusan, gitu ya, keputusan itu kan tetap didasarkan pada dakwaan seperti Bibit bilang tadi, tidak ada ultra petita karena pilihannya adalah 156 atau 156A. Bahwa terjadi perbedaan penafsiran terhadap fakta persidangan di dalam satu persidangan itu biasa, gitu. Tinggal nanti kita periksa buktinya betul nggak hakim itu menerapkan berdasarkan fakta persidangan. Jadi vonis ini wajar menurut Anda? Wajar, itu satu. Yang kedua, hakim itu di dalam sistem civil law tidak hanya corong undang-undang, dia tidak hanya memindahkan undang-undang untuk diterapkan, tapi juga dia punya kewajiban untuk mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat. Termasuk berarti tekanan massa dan sebagainya itu Anda setuju itu mempengaruhi tekanan massa? Gini, dalam praktek penegakan hukum itu ada gini, hakim berhak manggil ahli selain yang disajikan oleh para pihak kalau dia tidak yakin. Itu berhak. Yang kedua, sekarang sudah mengejala di Indonesia amicus curiae. Ya, banyak orang mengirimkan pendapatnya. Itu pun hakim terima. Dan kalau menurut saya hakim juga harus mempertimbangkan itu karena itu masukan, termasuk umpamanya yang berkembang di dalam masyarakat. Termasuk demo-demo itu juga berarti masuk pertimbangan hakim? Ya harusnya dilihat kan, apalagi pasalnya adalah soal ketertiban umum. Saya ingin minta pandangan Mas Jayadi Hanan, seberapa kemudian ini akan mempengaruhi suasana politik Jakarta sih? Karena belum habis kemungkinan yang drama pilkada ini kemudian menambah dan sebagainya. Tadi gambarnya dari antara Bang Joni sama Pak Riza itu kan udah simbol. Gitu ya, ini lambang. Lambang bahwa gini, sejak pilkada di DKI Tapi Jakarta. kami berbeda ini. Iya. Keberkahan kami berbeda. Jadi sejak pilkada DKI berlangsung, kan peristiwa ini kan terjadi dalam konteks pilkada, di dalam suasana pilkada ya. Kita bisa berdebat soal berhubungan atau tidak, itu soal lain lah.
Tapi yang jelas dia berada dalam konteks itu. Nah, kita harus seperti kata Bibip, kita tidak boleh naif untuk mengatakan bahwa masyarakat Jakarta memang terbelah gitu, terbelah. Nah, mestinya kan setelah pilkada selesai itu, keterbelahan bisa balik lagi. Tapi setelah kasus ini polarisasi itu akan berlanjut. Minimal sampai inkrah, apa istilahnya sih? Kekuatan hukum tetap. Sampai tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya ya. Jadi akan tambah panas nih ke depannya? Ya bisa tambah panas, tergantung kepada kedua belah pihak ini. Kalau mereka mencoba untuk saling mendinginkan suasana itu bisa. Tapi yang pasti karena tadi saja yang pasti silakan. Yang pasti polarisasi itu akan berlanjut minimal sampai dengan ada misalnya setelah upaya hukum banding masih ada lagi kasasi. Sampai kasasi berlanjut kan nanti pihak pro Ahok anti Ahok akan terus-menerus mempengaruhi dengan caranya masing-masing. Tapi juga agak sulit mengharapkan langsung damai begitu saja karena melihat kondisinya ada satu yang merasa keadilannya tercederai, ada yang merasa Jadi, ini dan sebagainya. Jadi Nana, tidak maaf, semudah Nana. itu. Tidak semudah itu. Di balik ini sebetulnya ini berawal dari kontestasi Pilkada Jakarta. Kontestasi Pilkada Jakarta itu ditampilkan dengan dua politik yang jauh berbeda. Yang satu politik identitas, yang satu politik rasional. Yang mana politik rasional ingin bawa Ahok dengan timnya ingin membawa demokrasi rasional. Sambil itu dihadapkan dengan demokrasi identitas. Demokrasi identitas, politik identitas ini sudah ditinggalkan ini. Ini politik abad 19, abad 20. Kita sekarang di abad 21 dengan politik gaya modern, globalisasi untuk kepentingan Jakarta. Karena tidak bisa berhadapan dengan rasionalitas pilihan untuk mendukung Ahok, dihadapkanlah dengan hubungan emosional yang mengganggu demokrasi itu Jadi sendiri. maksud Anda Gerindra jadul begitu? Gerindra politik jadul begitu maksud Anda? Realita saya ingin tanya, begitu, maksudnya itu Bang Ariza, saya politiknya. menerjemahkan nih. Betul nggak itu? Itu realita politik. Jadi, Nana, justru yang terjadi di DKI Jakarta ini sebaliknya. Demokrasi kita tidak semakin saja matang, semakin dewasa, bahkan semakin rasional. Sehingga apapun yang dilakukan, politik irasional, politik demokrasi sembako, berbagai rekayasa, sosial media, tidak mempan lagi. Rakyat sudah semakin cerdas untuk bisa memilih siapa yang terbaik memimpin Jakarta, yaitu Anies Sandi. Demokrasi. Demokrasi Indonesia yang dicontoh melalui demokrasi Jakarta berada di persimpangan jalan. Kalau ingin demokrasi Indonesia berjalan untuk kepentingan tujuan negara, jalankan demokrasi dan politik secara rasional. Jika ingin bawa Indonesia ke kehancuran, bawalah itu dengan memecah belah masyarakat melalui politik identitas yang dibawa di dalam gaya politik DKI Jakarta. Justru ini harus berhenti, harus stop. Tidak boleh virus ini disebarkan di Indonesia. Harus diakhiri di Jakarta. Menjadi pilot project demokrasi Pilot project Indonesia identitas yang itu lebih di baik, Jakarta. yang lebih rasional, Baik, yang harus lebih diakhiri. bijaksana. Kalau begitu saya Sekalipun tanya. terpolarisasi, kita tetap rukun dan damai. Demokrasi Kita itu ingin- bukan kita ingin tujuan, tanya. alat. Bibip ada karena ini lagi-lagi kita bicara kasus Ahok, tetapi kemudian yang muncul lagi-lagi soal pilkada memang tidak mungkin dipisahkan dari pilkada, tidak mungkin. Betul, tapi kalau saya mau mengomentari sebentar deh. Saya kira kalau saya melihatnya ini beyond Ahok. Saya khawatir sekali sebenarnya putusan ini punya dampak yang ini bukan cuma soal antara Ahok dengan Sandi menurut saya. Dampaknya pada masyarakat besar sekali. Terus terang saja menurut saya sudah banyak ya, walaupun anekdotal buktinya belum ada survei atau semacamnya. Tapi sudah banyak bukti bahwa ini seperti memberi bensin pada kelompok-kelompok intoleran. Karena seakan-akan sistem hukum kita mengkonfirmasi bahwa penistaan agama itu ada dan bahwa kalau kita main-main dengan kelompok mayoritas, inilah yang akan kalian dapat gitu. Jadi seperti ada konfirmasi ini, seperti bensin untuk masyarakat kita yang sudah mulai terbelah. Jadi ini beyond Ahok buat saya. Berarti itu bisa kembali ke poin yang tadi disebutkan oleh Bang Joni Plate. Demokrasi Bukan sara ini, Bang. Nana. Saya cuma mau bilang ketika tadi Anda bilang ada kasus penistaan agama yang lain yang dilakukan oleh ormas Islam yang tidak mau Anda sebut namanya. Saya yang akan sebut yang diduga dilakukan oleh Rizik Syihab. Kita akan bahas soal itu. Apakah ini perlu untuk diteruskan? Apakah kalau diteruskan ini artinya ada upaya balas dendam? Mari secara terbuka kita bicarakan setelah pariwara, jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh